Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala kekurangan hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu Bapa. Tanpa terkecuali Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah. Kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Berdamaikan terus setiap kami pada hari ini.
kita Allah semesta alam. Kuduslah Engkau Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Nikmati kehadiran-Nya pagi hari. Surga bumi. Pagi hari ini Dia menjamahmu, saudara. Kudus, kuduslah. Rasakan kuduslah. Begitu Dia mengasihimu. Allah Tuhan. Kami bangga memilikimu, Tuhan. Yesus. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Sekali lagi, saudara. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Eni masuk dalam doa berduka. Glory, haleluya Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kekudusan-Mu luar biasa ya Bapa, sehingga Engkau mengurapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menyembah, untuk memuji kebesaran nama-Mu ya Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan Yesus telah sampai di hadapan kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, urapi hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Senantiasa Tuhan Yesus, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang kudus Tuhan Yesus, Engkau pun telah menguduskan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan, ibadah kami boleh berkenan Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah
Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya minta anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Anak sekolah minggu mau berikan pujian. Di sini turun. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan luar biasa ya saudara. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Haleluya. Saya udah akan bangkit berdiri lagi ya. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita, kita mau menari bagi Tuhan saudara. La
Sungguh saudara, hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Philadelphia, kasih persaudaraan. Belum semangat saudara. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, kita mau bersorak-sorai kembali ya saudara. Tuhan memberi silakan duduk saudara. Kita bersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau aja sana. Kami lebih dekat dari kepada-Mu Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Di situ menyatakan bagi kita bahwa ada jaminan untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita tahu kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bahkan bunga di ladang Tuhan hiasi begitu indah. Apalagi kita kesayangannya saudara, Tuhan akan lebih pelihara saudara. Biarlah pujian ini pagi hari ini menjadi doa kita pagi hari ini ya saudara. Tuhan
Yesus. Haleluya. Kami mengimani pujian pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami ada di dalam hadirat Tuhan, saat kami percaya akan kebenaran firman-Mu yang sebentar Kau akan sampaikan lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan, maka ada sebuah mujizat boleh terjadi dalam setiap pribadi kami pagi hari ini Bapa. Itu sebabnya Kau siapkan setiap hati-hati kami pagi hari ini Tuhan. Jadikan setiap hati kami menjadi wadah-wadah yang baik untuk sebentar kami boleh menampung setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu terus ada atas kehidupan kami Tuhan, terlebih atas kehidupan hamba-Mu yang Kau percayakan sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan kuasa-Mu nyata atas kehidupan hamba-Mu Tuhan, dan rahasia firman-Mu Kau ungkapkan lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami jemaat yang hadir pagi hari maupun yang beribadah secara live streaming Tuhan, kami boleh mendapat sebuah jawaban kepastian dalam hidup kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Urapi dari ujung kaki sampai ujung rambutnya Tuhan, dan biarlah Engkau pribadi yang berbicara secara pribadi dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan saat kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang akan coba-coba mengambil kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anugerah yang Tuhan beri untuk semua kita, sehingga kita boleh menikmati kebenaran firman-Nya, saudara ya. Saudara, mari kita membaca di dalam Alkitab kita untuk minggu ini. Temanya keahlian yang ditanam Tuhan di dalam hati. Saudara ya, kita baca dalam kitab Keluaran 36, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Keluaran 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, untuk kita bisa menemukan bersama mereka yang ikut live streaming juga bisa menemukan ayat-ayat ini. Keluaran 36 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, kita baca bersama-sama secara bergiliran. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya secara bergiliran. Demikian firman Tuhan. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Saudara, mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Saudara, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Saudara, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Amin. Saudara, ini kita perhatikan bagaimana ada sebuah proyek dari Tuhan.
Saya ulang, ada proyek dari Tuhan. Ada banyak orang mengerjakan proyek-proyek, saudara ya. Ada proyek dari Tuhan. Ini proyek awal, proyek awal, di mana pekerjaan ini dilakukannya di padang gurun. Di situ tidak ada pertumbuhan, di situ tidak ada orang yang jualan kayu, emas, tidak ada toko, tidak bisa shopping. Dan untuk proyek ini Tuhan siapkan semua. Karena ini adalah proyeknya Tuhan, maka Tuhan siapkan. Nanti ada keunikannya nih, kalau kita ngikut proyeknya Tuhan. Saya ulang, kalau kita ngikut proyeknya Tuhan, yang pertama adalah tabernakel. Dan kemudian dari tabernakel ini, proyek Tuhan setelah mereka sampai di tanah Kanaan, ada proyek lain lagi, lebih besar memang dari proyek tabernakel. Namanya Bait Suci Salomo. Tentu kalau tadi proyek tabernakel cuma kemah, ini bait suci sudah permanen. Ini merupakan proyek yang luar biasa. Tapi yang paling terbesar ada satu proyek yang sekarang ini sedang berjalan, saudara ya. Proyek dari Tuhan adalah pembangunan tubuh Kristus. Proyek ini proyek terbesar dari seluruh proyek manapun di dunia. Coba kita sebutkan proyek terbesar di dunia apa? Misalnya jalan tol, itu belum apa-apa dibanding dengan proyek ini. Jalan tol yang menghubungkan antara pulau ke pulau. Kemarin saya lihat ada di hotspot begitu yang di luar negeri, ada jalan tol yang di Cina itu tingginya luar biasa. Bukan jalan tol, jalan saudara. Tingginya luar biasa sekali. Lalu ada jalan yang terpanjang, itu mahal sekali saudara. Ada jalan yang di bawah laut. Proyek gedung pencakar langit itu satu proyek. Dan banyak proyek di dunia ini yang besar-besar, gak main-main, biayanya juga besar-besar. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa ada proyek yang terbesar di seluruh dunia, gak bisa tertandingi proyek ini, yang namanya proyek pembangunan tubuh Kristus. Kenapa terbesar? Karena kedua daerah terlibat. Satu adalah bumi dan daerah kedua adalah sorga. Jadi ini terlibat kedua area. Kalau di bumi, misalnya proyek apa? Proyek jalan tol. Nah itu cuma menghubungkan dari benua ke benua atau dari negara ke negara, mungkin dari pulau ke pulau. Tapi ini menghubungkan antara bumi dengan sorga. Nah ini proyek terbesar di seluruh dunia, nggak bisa menandingi proyek ini. Tapi seperti itu saudara, seperti dasar yang pertama itu tabernakel. Lalu Bait Suci Salomo, nah ini yang paling besar, proyek yang terbesar, yang sedang berjalan sekarang. Saya ulang, sedang berjalan sekarang. Saudara yang kita baca, untuk proyek ini, kenapa saya sebut ini proyek terbesar? Karena dua daerah, berkaitannya dengan dua daerah. Satu bumi, ya saudara ya. Kedua adalah sorga. Bumi di mana di situ ada pengantin perempuan mempelai anak domba Allah, juga disebut Yerusalem baru sebagai tubuh Kristus. Ini yang dibangun. Yang di sorga adalah Kristus sebagai kepala. Jadi kalau pembangunan tubuh Kristus belum sempurna, maka kepalanya nggak datang, tidak hadir. Tuhan tidak datang. Jadi proyek ini sampai sempurna pembangunan tubuh Kristus di dunia ini, baru kepalanya hadir. Itulah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi sedia atau tidak sedia, Tuhan pasti datang. Umat Tuhan sedia atau tidak sedia, siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Orang cuma sebagian saja kecil, kalau memang sudah Tuhan siapkan datang, Tuhan datang. Saudara ya. Nah saudara, untuk itu proyek ini mumpung lagi membuka peluang besar-besaran, kita ngambil tindakan, kita ngambil sikap. Baik kita yang sudah lanjut maupun kita yang masih muda sampai kepada anak-anak,
kita ngambil sikap masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebagai apa? 1 Petrus 2 kita baca. Dimulai dari ayat 4. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 10. Ya, ini pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus, saudara ya. Yuk dibaca, perhatikan baik-baik. Dan datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya, yaitu Batu yang hidup. Yesus adalah batu yang hidup. Karena ini proyek kayak misalnya bangunan, saudara ya. Pembangunan tubuh Kristus. Gambarannya pembangunan Yerusalem baru. Gambarannya saudara pembangunan bait Allah, tetapi adalah tubuh Kristus. Nah, kayak bangunan rumah itu saudara, maka kita lihat ada batu-batu tersusun. Untuk itu kita sebagai pribadi datanglah pertama kepada batu hidup itu. Itulah Yesus. Terus Yang memang dibuang oleh manusia. memang dia dibuang oleh manusia. Terus kan, Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat nah, Allah. kita harus sinkron dulu. Kita harus pas dulu dengan Tuhan. Bahwa Yesus ini sebagai batu hidup pernah dibuang oleh manusia, pernah disalibkan, tetapi dihormat di hadirat Allah. Artinya kalau kita mau menerima dia, saudara, kita mau menerima dia, kita harus menghargai dia dulu sebagai pribadi yang pernah dibuang, tapi kita terima, sehingga keselamatan ada pada kita. Jangan kayak gaya dunia nggak akan bisa. Tapi kita harus memiliki gayanya Tuhan, ya, dimana kita menerima dia. Terus ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu. Nah, selain dia batu hidup sebagai batu penjuru, kamu juga masing-masing ditunjuk digunakan sebagai batu apa? Hidup. Jadi bukan batu mati. Kalau batu hidup, ini kalau misalnya batu mati dipukul, nggak teriak-teriak dia. Kalau batu hidup bagaimana? Jadi saudara kalau lihat orang lagi ngebangun, kalau ngebangun nih, dia bangun, dia susun, gampangnya nih yang kita aja nih ya, susun batu bata, pakai semen, batu bata. Ada kelebihan. Karena katakanlah batas dari semua batu bata ini, karena batu bata kan seling-seling kan, nggak bisa jadi susun satu-satu gitu, bisa hancur, bisa lumpuh, mesti seling-seling. Jadi saling pegangan, maksudnya selang-seling itu saling pegangan. Pasti di satu sisi ada yang lebih, betul kan? Bagaimana caranya yang lebih? Ya dipatah. Itu batu dicelupin dulu, biasanya di air supaya nanti rapat dengan semennya. Diteplok semen. Nah ini yang khususnya yang lebih dipotong. Lah kalau dia batunya mati, ya diam aja. Bagaimana dengan batu hidup? Jadi Tuhan itu memproses kita supaya menjadi batu hidup yang cocok dengan lainnya. Karena ini susunan batu-batu. Namanya pembangunan rumah itu susunan batu-batu, bukan satu batu saja. Jadi kita cocok dengan sesama kita, saudara seiman kita. Itulah yang namanya proses. Lagi dibangun kita ini. Kita mau diproses, lagi dibangun. Di antara kita ada bentrokan. Itu lagi dibangun memang. Kita lagi diproses memang. Nggak bisa di dalam dunia ini aman semua. Enggak, saudara. Memang supaya kita cocok. Entah dia yang dipukul atau saya yang dipukul. Tergantung si Tuhannya yang menentukan. Tapi hampir semua kita kena pukulan supaya satu sama lain saling megang, saling berkaitan. Terus untuk pembangunan suatu rumah rohani. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Terus bagi suatu imamat kudus. Iya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Perhatikan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Perhatikan. Sebuah batu penjuru yang Sebuah mahal. batu penjuru yang mahal. Terus Dan siapa yang percaya kepada siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. dan itu adalah kita, tidak akan dipermalukan. Ini batu penjuru yang mahal harganya. Terus kan? Karena itu bagi kamu yang percaya, Iya. dia mahal. Dia mahal dan kita menghargai dia bagi kita yang percaya. Memang bagi dunia, orang dunia, perhatikan.
Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Ya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan ya, telah menjadi batu penjuru, ya. juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu Iya, sandungan. bagi orang nggak percaya Yesus itu jadi batu sandungan. Nggak percaya, lalu nggak percaya mujizatnya, batu sandungan terus. Ada mujizat terjadi bagi orang lain, dia nggak percaya. Ah, mana mungkin? Ya dia nggak dapat apa-apa. Orang yang diberkati dia nggak percaya. Ah, mana mungkin? Ya dia nggak diberkati. Selalu terus jadi batu sandungan, jadi batu bantahan terus buat orang-orang yang nggak percaya. Kenapa bisa ngomong gitu? Sebenarnya karena nggak percaya kamu. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi mujizat dan pengalaman-pengalaman indah dalam Kristus, kalau ada terus dalam hati kita bantahan, ah mana mungkin, ah orang itu, ah orang ini, selalu membantah. Ini sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Karena semuanya sudah Tuhan bawa untuk semakin indah. Ya, dalam ibadah ini saudara, kalau ada bantahan terus, ya berarti nggak percaya. Sedangkan setiap orang yang percaya itu dijadikan batu hidup, disusun sama Tuhan, satu sama lain saling pegangan, nanti akan menjadi bentuk bangunan yang indah, kokoh, kuat, dan Tuhan yang menentukan. Makanya jangan ada bantahan, biarpun ada clash di antara kita. Tadi saya bilang clash itu karena adanya yang dipotong, adanya yang digesek, supaya terjadi bagus batu itu, satu sama lain saling rapat dan kuat di dalam kasih Tuhan. Artinya dalam gereja manapun nggak ada yang damai secara manusia. Kitalah yang menciptakan damai. Karena iblis memang tidak mau kita damai, karena kita punya latar belakang berbeda, ada kebenturan. Tapi karena kita menciptakan damai, terjadilah damai. Ada lagi benturan, kita ciptakan damai, terjadilah damai. Terus begitu selama di dunia, saudara. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Ya bagi yang nggak percaya gitu terus bantahan lagi, ngomel lagi, protes lagi, kritik lagi. Nggak percaya, saudara. Nggak dapat berkat, saudara. Terus kan? Mereka tersandung padanya. Iya. Karena mereka tidak taat. Iya, katanya ketahuan di situ. Tidak mau taat sama firman. Terus? Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Iya. Terus kan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan. Imamat yang Nah, rendah. ini kita yang percaya, kita yang mau diproses. Tuhan bilang, kamu ini bangsa yang aku pilih. Kamu imam-imam dan raja-raja, imamat yang rajani. Terus Bangsa yang kudus. kamu adalah bangsa yang kudus. Terus kan? Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan sendiri, kepunyaan Allah sendiri, harta kesayangan Tuhan sendiri. Waduh, kita ini sungguh dimuliakan sama Tuhan. Kita ini sungguh dihargai sama Tuhan. Ini yang mau diproses. Terus Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Terus Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. ya, Kepada terangnya yang ajaib. perhatikan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya, Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. perhatikan. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Indah banget Tuhan siapkan kita. Mau jadi batu hidup yang diproses? Mau saudara? Diproses sesama dengan sesama, benturan. Dimulai dari suami istri, kadang-kadang ada proses. Tidak mengapa, semakin indah nanti. Amin saudara ya. Makanya poinnya, ayo taat sama firman. Ayo mau taat sama firman. Saudara, kalau kita menjadi batu hidup dan kemudian fokusnya kepada pembangunan tubuh Kristus, fokusnya kepada apa yang Tuhan ingin, saudara ya. Kegiatan apapun kita. Karena memang kita ini secara pribadi adalah rumah Tuhan. Betul ya? Bukankah tubuhmu adalah rumahnya Allah? Bukankah tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus ada dalam diri kita? Kamu yang telah ditebus dan bukan milik kamu sendiri. Kamu adalah milik Tuhan. Itu orang-orang setiap pribadi.
Nah kemudian kumpulan kita ini pembangunan tubuh Kristus. Saya sebagai batu hidup, Odidin, Alia, Ciendi, Audrey, Mikiwa, Daniel, Ucok, Indah, Maklin, Vino, Cienis, Roakik, dan seterusnya. Panjang. Untung jemaatnya nggak 1000, capek nanti. Begitu saja. Jadi artinya kita ini semua tubuh Kristus yang disusun sama Tuhan. Yang setia, yang mau diproses dan dia setia itu masuk dalam bangunan Tuhan. Yang tidak, ya nggak tahu. Ya semoga dia jadi tubuh Kristus di bagian yang lain, di gereja yang lain tidak mengapa, sama semua mengalami proses sama. Proses di sini, proses di sana sama semuanya. Om Tuhan yang buat kok, betul ya? Saya nggak enak di sini, pindah gereja, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan pindah agama. Pindah gereja nggak apa-apa. Saya di sana lebih enak. Ya awal-awalnya, lama-lama diproses. Tetap prosesnya sama. Benturan, clash satu sama lain. Di remaja clash, di kaum muda clash, di bapak ibu clash, di pelayan-pelayan clash. Jangankan itu, di keluarga aja clash. Yang satu rahim anak-anak bisa clash. Itulah proses. Amin saudara. Bagi yang mau diproses, indah dia. Jadi mahal harganya. Sama seperti Yesus ini ngalami proses jadi mahal. Jadi mahal. Semua harus ikut terlibat. Semua harus bekerja di dalamnya. Jadi ikut terlibat sebagai batu dan ikut bekerja. Sebab kalau tidak bahaya. Nah, yang luar biasa di sini kita lihat hal yang luar biasa. Memang semua proyek itu membutuhkan beberapa hal. Satu, dana. Betul ya? Sekarang coba sebutkan proyek apa yang gak ada dana. Yang disiapkan sama orang adalah budget sebelum proyek ini berjalan. Kalau orang-orang misalnya ayo kita membuat proyek misalnya katakanlah yang sederhana saja, jalan aspal tuh, gitu ya, jalan aspal dari rumah saya sampai ke ujung sana lah, atau dari gereja sampai ke ujung sana lah. Ini dikumpulin semua, dimintain waktu pas jalan apa itu? Beton di tempat saya, Pak RT berkeliling minta. Oke, saya sumbang, saudara ya, ada yang sumbang karena kita termasuk di kelurahan di daerah situlah. Dari mana ada sumbang. Saya termasuk sumbang. Jalannya mah nggak sampai ke jalan saya sih, cuma di depan doang gitu ya. Kalau saudara lihat masuk ke jalan Pastori kan cuma depan berapa meter di beton loh. Kemarin-kemarinnya udah lewat lah jalannya, jelek gitu lagi kan ya. Gak apa-apa saya sumbang. Dan yang namanya proyek, duitnya dulu ada, baru kerja. Betul gak saudara? Ini proyek dunia nih. Nah proyek dunia mah gak berani loh. Ayo kerja dulu deh, duitnya nanti gimana nanti deh. Gak bisa kalau dunia. Yang namanya proyek di dunia ini, duitnya dulu ada, budgetnya ada, ngucur dulu, baru kerja. Kalau nggak ngucur-ngucur, nggak kerja-kerja. Ini gimana nih proyek bisnis misalnya sudah nyumbang, ya cuman kamu yang nyumbang, belum cukup. Yang lain belum nyumbang, nggak bisa kerja. Oh gitu. Kalau dunia itu dananya dulu ada, baru kerja. Tuhan juga sama, jangan salah. Jadi setiap apa yang kita akan rencanakan perlu dana. Asal semua kegiatanmu fokusnya kepada tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. Ini uniknya dari proyek tubuh Kristus. Dimulai dari tabernakel. Ini contoh dasar yang paling konkret, yang paling awal itu dasarnya tabernakel. Saat tabernakel disiapkan, pertama ada dana materi juga maupun rohani. Jadi pertama ini dana materinya loh saudara. Kedua yang disiapkan banyak orang yang penuh roh Allah, penuh keahlian yang ditanamkan Tuhan dalam hati, digerakkan juga hatinya, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang mau dipimpin dan ada pemimpin. Ini nanti komplit semuanya, saudara ya. Dan di dalam tabernakel itu banyak alat-alat, tidak cuma satu alat. Jadi mesti perhatikan nih,
Cuman keunikan pada saat Tuhan perintahkan membuat tabernakel, jauh sebelum itu diperintahkan sama Tuhan dibuat, jauh sebelumnya sudah Tuhan siapkan dana. Luar biasa loh. Ini luar biasa. Gini saudara, karena pembuatan tabernakel itu adanya di padang gurun. Di padang gurun itu nggak ada tumbuhan, apalagi toko. Aduh saya kurang nih, lagi bangun rumah kurang, gampang lah beli asal ada duit di toko A, B, C, banyak tuh toko bangunan. Yang di padang gurun mah nggak bisa. Jadi nggak taunya semua bahan-bahan yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan udah disiapin sama Tuhan. Pada saat Israel keluar dari Mesir, mereka itu keluar sebagai apa? Saya mau tanya mas Gala. Keluar dari Mesir itu mereka itu keluar sebagai apa? Ada yang tahu? Dikeluarkanlah Israel dari Mesir. Di Mesir sebagai apa mereka? Budak. Budak itu nggak digaji, nggak ada duit budak itu. Tapi pada saat mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah merencanakan yang dahsyat. Keluaran 3 ayat 19, yuk. Ini nubuatannya memang betul terjadi. Yuk, Keluaran 3 ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, Ya. kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ya. Tetapi aku akan mengajukan tanganku Perhatikan. dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Runtuhlah, dihancurkanlah Mesir sampai kemudian dibelah laut Teberau, ditenggelamkanlah Mesir, tentara Mesir. Tapi pada saat 10 tulah, saat kena tulah yang terakhir, anak sulung mati. Terus kan? Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Ya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Tapi bukan sebagai budak belaka yang gak punya duit. Terus. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Akan membuat orang Mesir, kita bahasanya sekarang nih ya, orang dunia itu pedih, tapi bisa bermurah hati. Nah, kalau anak Tuhan pedih nggak masuk surga. Orang dunia pedih, makanya nggak masuk surga mereka. Tapi saat itu mereka bermurah hati. Bahkan ungkapan ini yuk dibaca terus. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Padahal budak, ya pergi mah tangan hampa, wajar dong, budak. Kalau pembantu rumah tangga bisa dapat pesangon lah. Kalau pegawai seorang pekerja bisa dapat pesangon, budak mah nggak ada pesangon. Tapi Tuhan bilang kamu akan pergi dengan tidak pergi dengan tangan hampa. Teruskan. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Iya. Dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Perhatikan. Barang-barang perak. Ya. Dan emas. Dan kain-kain. Yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki. Ya. Dan perempuan. Perhatikan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Wah, Mesir. di saat itu orang Mesir dirampas. Di samping orang Mesir membuka hati karena bermurah hati. Kenapa? Karena juga takut. Waduh, anak sulung mati. Kalau terus begini lagi, mati semua kita. Bukan cuma anak sulung kita. Jadi pada saat itu mereka minta, aku minta ini ya, udah diambil aja dah. Takut mereka. Udah silakan aja apa yang kamu mau. Wah, itu lah diambil banyak-banyak. Dirampasilah orang Mesir. Nah, ini hebatnya. Kalau kita fokus sama Tuhan, seluruh kegiatan kita, baik itu bisnis, pekerjaan, studi kita, arahnya kepada pembangunan tubuh Kristus. Karena memang pada dasarnya kita ini adalah rumah rohani. Betul kan? Tubuhmu yang hidup itu rumah rohani. Jadi kalau segala kegiatan kita itu arahnya kepada Kristus sebagai kepala. Saya ulang, arahnya kepada Kristus sebagai kepala, bukan kepada diri kita, bukan kepada ego kita, maka di sini akan ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Tuhan gak peduli derajatmu apa, gak punya pendidikan, aku ini orang hina, gak peduli. Kalau arahmu
segala kegiatanmu mengarah pada Kristus sebagai kepala dan engkau sebagai tubuh, pembangunan tubuh. Jadi kita bangun hidup rohani kita di mana Kristus sebagai kepala. Maka ini yang terjadi, saudara. Saat itu dimaklumkan persembahan, maka apa yang terjadi? Begitu banyak yang didapat, bahkan selalu lebih. Dana yang dibutuhkan selalu berkelebihan. Itu artinya ada tanda kelimpahan. Itu ciri, saudara. Saudara ya, perhatikan baik-baik ayat Keluaran 36 ayat 5. Ini unik banget. Keluaran 36 ayat 5. Yuk dibaca. Keluaran 36 ayat 5. Perhatikan ini. Dan berkata kepada Musa, Iya. rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Terus Untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. perhatikan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Terus Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. bahkan ini rakyat dicegah untuk jangan dulu lagi persembahan. Oh, saking lebihnya. Perhatikan lagi lanjut. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Itu cirinya. Jadi kalau saudara misalnya bilang bisnismu arahnya kemana? Keuntungan pribadi, buat bangga supaya dapat untung bangga. Maaf, dananya pasti nggak cukup. Biarpun cukup akan tidak cukup. Tapi kalau bisnismu untuk Tuhan, aku bisnis, aku bekerja, aku bersekolah, aku melakukan kegiatan karena aku adalah rumah rohani. Aku bangun rumah rohani ini menjadi berkenan selalu kepada Tuhan. Maka apa yang kita siapkan itu pasti berlebih. Dananya pasti berlebih. Karena kita mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Dan kita tubuh. Jadi setiap pribadi kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk ego. Bukan untuk membenarkan diri. Maka pasti lebih. Ada aja kelebihan. Dan memang saudara. Kenapa kalau Musa harus menyetop? Kan harusnya gini, jadiin aja lebih-lebih. Kan nanti buat yang lain. Oh tidak. Itu sudah mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Karena saudara tahu nggak, yang namanya berkah, kekayaan, itu bisa jerat loh buat kita. Konon limpah begitu ya. Mulai pikiran kita buat pribadi. Jerat. Dia punya tipu daya. Namanya disebutnya dalam Alkitab, kekayaan itu punya tipu daya yang bisa menjerat kita. Akhirnya orang terjebak dengan cinta akan uang. Orang cinta akan uang selalu kekurangan. Kalau saudara selalu kekurangan, cinta akan uang. Kalau saudara selalu kekurangan, fokusmu tidak tubuh Kristus. Pantes. Jadi kalau yang mau kepada tubuh Kristus, satu, harus mau diproses. Tetap aku setia di penggembalaan. Gimana saudara mau digembalakan? Silakan saja. Tetap prosesnya sama. Benturan-benturan sama. Mau dimana juga sama. Atau saudara menjadi jemaat biasa, ya udah, nggak terlibat, ya udah, berarti kamu tidak termasuk bagian dari batu hidup. Mari datang kepada batu hidup. Jadilah kamu batu hidup. Itu kan namanya ikut serta, mau diproses. Nah itu. Tapi kalau kita jadi penonton aja, ya sudah, tertinggal. Biarpun ini dana, saudara ya, yang dikasih orang Mesir, dirampaslah orang Mesir, Israel banyak bawa harta benda. Ini pernah disunat, istilah sekarang mah, kucuran dana dari pemerintah pusat disunat sama pemerintah daerah, nyampe kepada orang-orang yang harusnya nyampe nih, udah dipotong duluan. Contohnya dana BLT, namanya BLT, bantuan apa sih? Hah? Bantuan langsung tunai. Bantuan
langsung tunai, bantuan langsung tunai. Zaman ya sekarang masih ada sih. Jadi kalau Anda ini dari pihak RT ini, mas, saya dengar dari berita kan, dari pihak RT yang dapat 300.000, tapi kemudian dikurangi per orang, katakanlah 10.000, kan disunat namanya. Ya saya harusnya dapatnya 300.000, tapi disunat dengan modus, dengan mengatasnamakan admin lah, inilah, itulah. Jadi dapatnya 250 disunat 50.000. Banyak kan ini yang di daerah RT aja berapa? RW berapa? Lah kalau lurahnya yang ngambil, lurah satu daerah berapa orang dia? Setiap lurah ada 100.000 kakak? Ada nggak? Satu lurah itu 100.000 kakak? Nggak ada. 1.000. Kira-kira berapa? Katakanlah 1.000, 2.000 lah. 2.000 kali 50.000 berapa kak? Dapat kan? Ini udah disunat. Disunatnya di mana saudara? Kan sebelum Tuhan nyuruh buat tabernakel, mereka buat anak lembu emas. Tuh, udah kepotong dari semua anting-anting. Bayangin ya, dari anting-anting berapa gram sampai jadi bangunan anak lembu emas. Berapa anting-anting tuh yang dikasih? Betul? Itu bukan anak lembu emas kecil begini, bukan? Gede. Berapa anting-anting yang dikasih tuh? Berapa gram itu emas? Murni loh yang ditempa, dibuat, dibentuk jadi lembu. Itu udah disunat, udah dipotong sama mereka ini. Oh, no problem. Berlebih sampai Musa mencegah, stop. Jangan lagi mempersembahkan. Pembangunan tubuh Kristus ini memang harus genap. Gak bisa berlebih-lebih, gak boleh. Dia harus genap. Lihat ya, ini kalau dihitung bata ini dari satu rumah ini, genap dia. Lalu ada bata yang kemudian ketinggalan. Misalnya nih waktu pembangunan rumah, ada bata yang ketinggalan. Pak, saya ketinggalan Pak. Kemarin baru habis inilah, ketinggalan saya. Saya kan sebetulnya udah masuk di sini, udah dibeli sama tukang, udah dibeli sama orangnya, udah dibeli. Katakanlah batanya dibeli 1.000 bata begitu ya. Ketinggalan satu, dibutuhkannya cuma 999. Ini bata yang satu, tukangnya bilang gini enggak? Iya ya, sayang juga ya. Kita buat apa ya? Jadi ditempel satu, ada sedikit dinding yang sedikit nyonjol satu, gara-gara kasihan tuh bata. Kira-kira begitu? Enggak, bodoh ini. Jadi tubuh Kristus juga begitu. Kalau sudah genap, selesai. Nggak bisa ada yang masuk lagi. Yang masuk ya dibuang-buang. Ini sedang berjalan, sedang pilihan Tuhan sedang berjalan. Yang mau masuk proyeknya terus masuk. Masih peluangnya sih masih besar, Ini hebatnya. Kalau semua kita kerja, kita butuh dana. Mau apa? Bikin usaha, butuh dana. Kalau engkau arahnya kepada Kristus sebagai kepala, membangun rumah rohanimu, sehingga arahmu kepada sang proyeknya pembangunan tubuh Kristus, dananya pasti lebih. Amin saudara. Nah ini dia saudara ya. Karena dalam dunia ini saudara ya, ada proyek yang memang murni untuk duniawi. Kalau tubuh Kristus itu disebutnya Yerusalem baru. Yerusalem baru mempelai anak domba Allah. Dunia juga punya proyek besar. Butuh dana, butuh orang-orang. Namanya Babel, ibu dari segala pelacur. Makanya kan roh kenajisan tinggi banget di seluruh dunia sedang memuncak. Sampai klimaks-klimaksnya gay, lesbian, itu roh kenajisan yang disahkan. Untung kita ada di Indonesia. Sampai detik ini Indonesia tidak pernah mensahkan perkawinan lesbi dan homo. Puji Tuhan. Tapi di luar-luar, nggak usahlah jauh-jauh, di Asia Tenggara, Thailand, Filipina sudah sah
pendetanya menikahkan lesbi atau homo, gay. Pendeta loh. Ayatnya jelas ada di Alkitab. Kalau di tempat yang lain mungkin agama lainnya dia nggak ada ayatnya, nggak ada pelarangan. Oh, di pendeta di dalam kita ada. Sodom dan Gomora itu hancur karena adanya homoseks. Sekarang mau membangkitkan lagi Sodom dan Gomora di gereja, gila nggak? Untung Indonesia tidak mensahkan perkawinan sejenis lesbi dan homo. Puji nama Tuhan. Amin saudara. Tuhan baik buat kita ya. Amin saudara. Iya. Jadi saudara dengar baik nih. Tuhan yakin semua. Tuhan lakukan semua demi anak-anak, demi orang-orang yang mau membangun pembangunan tubuh Kristus. Rumah rohani kita ini. Dunia butuh Babel besar. Tapi ada Yerusalem. Jadi semua dana lagi kesedot, mau pembangunan manapun, mau Babel atau Yerusalem. Dan Babel besar ini disebutnya seperti perempuan, ibu dari segala pelacur. Dan dia duduk di atas binatang. Di Eropa, di mana ya? Ada perempuan duduk. Jadi lambang persatuan bangsa-bangsa itu ada perempuan duduk di atas binatang. Biarpun binatangnya kambing atau bukan kambing, banteng ya, kayak banteng begitu. Tapi ini mirip-mirip kayak anak di situ, saudara. Memang ya itulah penggenapan firman. Ada gereja, nah ini nih, yang sok rohani, yang mengatasnamakan tubuh Kristus, tapi yang dibangun nggak taunya Babel. Jadi cuma 2 pembangunan, kesedotnya kemana nih? Bentuknya di gereja kayak bentuknya apa? Kesedotnya kemana? Kita baca pembangunan Babel ini saudara. Ini ayat kita tahu sebenarnya. Kejadian 11. Tolong dibaca ayat 1 dimulai. Ini pembangunan Babel. Jadi kalau ada ciri pembangunan kayak begini, itu Babel. Ciri pembangunan kayak begini itu Babel. Mau atas nama tubuh Kristus kayak, mau atas nama hal yang rohani kek, mau atas nama gereja kek. Kalau pembangunannya arahnya kemari itu Babel. Yuk dibaca. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Perhatikan. Lalu menetaplah mereka di sana. Ya, terus mereka berkata seorang kepada yang lain. Ya. Marilah kita membuat batu bata Ya. dan membakarnya baik-baik. Perhatikan cepat ya. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu. Zaman purbakala mereka hebat loh, bisa bangun menara loh. Hebat. Terus Dan tegala-gala sebagai tanah liat. di tengah-tengah teknologi zaman dahulu bisa membuat kayak begini. Ini namanya gedung pencakar langit sebenarnya. Karena memang arah mereka ke sini. Yuk dibaca. Juga kata mereka, marilah kita jadikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Puncaknya sampai ke langit. Ini namanya gedung pencakar langit. Yang tertinggi di Dubai. Saya lupa berapa meter. Itu paling tertinggi di dunia. Saat saya ke Israel belum jadi. Sekarang sudah jadi. Itu gedung tertinggi di dunia. Kalau menonton, kalau melihat itu ada film Impossible berapa ya? Nah itu pakai gedung itu. Ceritanya begitu sebenarnya. Tinggi sekali, tertinggi di dunia itu Dubai. Hebat. Terus. Dan marilah kita cari nama. Marilah itu dia. Marilah kita cari nama. Kalau sudah proyek, kerjaan, bisnis, menitik beratkan untuk cari nama pribadi, udah kena Babel. Lihat semua dunia kan begitu, buat egonya, buat kesombongannya. Kelihatannya Asep pun nggak sombong, udah kata siapa nggak sombong. Itu Babel udah kena. Yang namanya begini, jangan salah loh saudara. Waktu dibangun kemudian gak dikacaukan sama Tuhan sampai kepada satu titik, jadi terjadi pembangunan.
berhasil, tapi nggak sampai klimaks berhasilnya, baru dikacaukan. Ada orang cari nama, kok enak ya, semakin lama semakin hebat ya. Kita yang cari nama buat Tuhan, kita yang terus nyembah Tuhan, kita yang setia beribadah kepada Tuhan. Kok gini-gini aja, tunggu tanggal mainnya. Karena Babel juga terbangun, bukan berarti berhenti di tengah jalan, enggak. Udah nyampe ke titik berapa gitu, udah tinggi, dikacaukan sama Tuhan. Karena cari nama. Kalau kita hanya Yesus saja, all thing about Jesus. Amin, saudara. Segala hal hanya Yesus saja. Ya, saudara. Makanya untuk ini di samping diperlukan dana, diperlukan orang-orang, diperlukan keahlian. Nah, kita lihat ini ya, kita bahas mengenai keahlian ini ditanamnya di dalam hati. Kita ulang lagi baca yuk. Ini menarik banget. Ini yang saya mau ajak saudara untuk ngerti ini nih ya. Kita baca ulang lagi yuk. Kita baca ulang lagi tadi, keahliannya itu ditanamnya di dalam hati. Oh, namanya keahlian. Orang ahli, misalnya ada orang ahli di komputer. Aduh, sulit nggak ya? Sedikit sulit lah ya. Orang ahli di pertukangan, nah itu ya. Taruhnya di mana kalau orang ahli? Di sini. Betul? Di pengalaman. Mana ada orang ahli di hati? Ini umum. Kalau dunia berpikir, kalau dia ahli, karena otaknya itu loh keren. Iya kan? Iya nggak sih saudara? Ini orang jenius, ini orang ahli, ini pakar. Nah, dalam teologi saja ada S1, S2, S3. Adik ipar saya, dia mengambil S3 yang gak gampang. Dia harus munculkan bukan cuma di Indonesia, ke dunia. Nggak gampang itu diakuinya nanti sama dunia. Jadi dokternya nggak dokter main-main. Begitu. Kan ada yang namanya dokter tapi abal-abal. Dokter nggak ngerti apa-apa, dokter. Ya ini dalam dunia ya. Jadi kalau ini universitasnya bonafit bagus, dokternya nggak main-main. Diakuinya oleh dunia. Dia tampilkan nanti argumennya itu bukan orang-orang Indonesia, oleh orang dunia. Wah, kalau dia tol berhasil. Rekan saya yang jadi yang dokter spesialis bedah saraf, Pak Roni, pernah khotbah di sini juga ya. Lalu dia cerita sama saya, wah saya disuruh S3. Ini dokter sama dokter beda sih. Dokter itu masih S1, nanti dokter spesialis itu S2. Saya disuruh S3 karena pimpinannya dia Pak Eka. Yang kayak kita itu jarang. Kamu masih muda, ayo kamu juga jadi orang yang dipakai oleh rumah sakit Siloam. Wah, dia jadi dokter, sekarang sudah S3. Tinggal nunggu jadi profesor. Gitu kan. Tapi memang layak, bagus. Dipakai sama Tuhan juga orang ini. Rendah hati orangnya. Dipakai sama Tuhan. Waktu mama saya di Siloam, ini sedikit sharing aja saudara ya. Waktu mama saya masih hidup, kemudian karena saraf kejepit kan sakit, kita memang biasa dengan Siloam. Mama saya memang arahnya ke Siloam, ke Tangerang, di Karawaci. Pada saat saya ikut serta nganterin, wah ada foto terpapang. Salah satunya senior. Ini foto senior semua, seluruh nasional ahli bedah saraf nasional. Salah satunya itu dia rekan saya. Dokter Romi yang pernah khotbah di sini loh. Satu kali karena di Jakarta saya mengundang lagi dia. Bro, kalau ada waktu sharing lah kemarin. Oh, setuju nggak? Setuju. Bolak balik dia mau ketemu jadi ketemu. Karena dia sudah tidak di Jambi lagi, dia sudah di Jakarta. Tuhan saudara. Ini luar biasa. Jadi nggak main-main. Itu kalau yang namanya dokter, yang namanya ahli, yang namanya pakar, ya otaknya jenius.
Betul nggak? Otaknya. Tapi beda dengan Tuhan. Anehnya, kita baca ya. Ahli ini dalam bahasa yang lain pakar. Enggak taunya ini bisa sembarang orang loh. Asal Tuhan tanam di hatinya jadi pakar dia. Hebat loh Tuhan kita. Tuhan yang ciptain kita memang asik-asik aja sama Tuhan ya. Keluaran 36 kita baca yuk. Ini perhatikan nih. Ayat 1 ya, terus kemudian ayat 2. Yuk. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab. Memang ada 2 orang memimpin. Karena pekerjaan ini kan banyak nih. Jadi kalau semakin proyeknya besar, semakin banyak pekerja, betul nggak? Betul nggak saudara? Banyak orang bekerja. Itu jembatan layang itu ribuan orang kerja. Nah ini harus nyampe. Kadang-kadang saya bingung ya, ini insinyurnya sudah gambar gini kan. Nanti ke mandor-mandor. Itu mandor kalau nggak ngerti gambarnya gimana ya? Ini di pikiran saya yang on gitu kan ya. Saya soalnya kalau ngitung-ngitung dan bangun-bangun begitu, wah bingung deh. Orang saya bikin kandang ayam jadi kandang tikus gitu kan ya. Nggak bisa. Kira-kira begitulah. Waduh gimana ya? Itu sampai kepada tukang-tukang yang ada ngebuat segala macam, campuran segala macam dan lain sebagainya lah. Padahal mungkin ada tulisan ini, wah bingung kalau saya. Mandor-mandor turun ke tukang. Tukang yang paling ujung, gitu kan. Kalau nggak ada dia, itu nggak jadi corang. Nah gara-gara ada dia, entah berapa banyak orang tukang ini saudara ya. Tapi semuanya serangkai satu nyatu. Ya perlu memang. Jadi perlu kepemimpinan, perlu memanage program dari Tuhan yang besar ini kepada pembentukan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus nyampe ke kita. Makanya di situ nanti ada orang-orang yang bisa memanage. Dan 2 ini yang dipakai sama Tuhan. Namanya sedikit repot kalau bahasa Indonesia, Bezalel. Nah, ya. Satu lagi yang ini malah udah gampang, Aholiab. Terus. Dan setiap orang yang ahli. Lalu kemudian setiap orang yang ahli, karena memang banyak kerjaan ini mesti banyak orang. Terus kan? Yang telah dikaruniai Tuhan keahlian. Iya. Dan pengertian. Dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Saya ulang nih ya. Dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Jadi ini karunia dari Tuhan ini. Terus kan? Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan. Yang Aholiab sama Bezalel mah tahu, ngerti apa yang Tuhan mau. Tapi turun ke paling bawah itu sampai tahu juga loh. Sepakat dengan Aholiab dan Bezalel. Terus kan? Untuk mendirikan tempat kudus. Untuk mendirikan tempat kudus. Tepat menurut yang diperintahkan. Iya, sebab kalau tidak tepat sesuai dengan perintah Tuhan, tidak tepat dengan firman Tuhan, Tuhan nggak mau hadir. Jadi mesti tepat. Terus kan? Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab. Iya. Dan setiap orang yang ahli. Dan setiap orang yang ahli. Jadi banyak orang nih. Pemimpinnya ada, tetapi kita umat harus ikut serta. Ya banyak orang nih. Semua kita. Bagaimana? Yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Wow, dalam hati. Makanya itu beda kalau Tuhan sama dunia beda. Kalau dunia ditaruh keahlian di pikirannya, di otaknya. Dunia itu cuci otak kah, segala macam itu di otak, di sini cuma di otak. Tidak pernah menyentuh hati. Padahal hati lebih kuat daripada otak. Cuman karena kita terbiasa dengan otak inilah, pikiran, logika, masuk akal itu. Terus setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan. Tetapi juga harus tergerak hatinya, nggak dipaksa-paksa, saudara. Jadi kalau saudara mau ngalami ini keahlian dalam hati, ya itu nanti gini saudara ya. Kalau itu kan kaitannya dengan tabernakel. Kalau kita kaitannya apa? Tiba-tiba kita dapat keahlian dalam hati berbisnis karena arahnya kepada pembangunan tubuh Kristus. Tuhan kasih keahlian secara spontan, keahlian yang melebihi daripada orang-orang lain. Misalnya bikin kue, misalnya lagi betul sebagai servis.
ngelola ini, ngelola itu dikasih keahlian. Dengar ya, bukan di dalam otak kita, di dalam hati. Tuhan itu ngasihnya selalu di dalam hati, karena Dia tahu hati itu sumber, bukan otak sumber, hati sumber. Makanya dimulai dengan tergerak hati. Jangan dipaksa-paksa, segala-galanya dipaksa-paksa. Harus tergerak hatinya, harus rela hatinya. Nah, salah satu ada itu poin pertama. Jadi setiap orang dikasih keahlian, tetapi poin yang kedua supaya ini nyampe, saudara ya. Kita baca. Ini lagi saya baca saja. Ini poin yang kedua adalah salah satu yang dipakai sama Tuhan. Kan tadi ada Bezaleel dan Aholiab. Karena tadi saya bilang mesti turun-temurun dari visi yang didapat oleh Bezaleel dan Aholiab sampai kepada pekerja bawah yang paling bawah sekali. Jadi ini ada yang turun sehingga semuanya satu kesatuan hati. Pada saat mintanya begini dibuatnya begini sama, ukurannya begini sama. Ya saudara ya. Saya baca Keluaran pasal 35, perhatikan. Saya baca ayat 34. Tolong dibuka Keluaran 35 34 ya. Dengar baik. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ini memang sulit loh saudara, nggak mudah loh. Jadi gini, ada orang ahli tapi nggak pandai ngajar. Ada profesor yang pintar tapi nggak pandai ngajar. Yang diajar bengong. Maksudnya apa ya? Yang ngerti dia nggak pandai untuk mengajar. Nah, untuk Aholiab ini, di samping dia ahli, dia pandai mengajar. Setiap orang yang dapat keahlian dari Tuhan yang ditanam di hatinya, udah ahli nih. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena yang dikasih visi itu Aholiab dan Bezaleel. Karena Aholiab ini nggak bisa ngajar, maka apa yang dibuat beda dengan apa yang diinginkan Tuhan. Kacau di pekerjaan. Lo bener saudara. Jadi nggak taunya ada yang dipakai sama Tuhan, Aholiab ini pandai mengajar. Nah, pihak jemaat, pihak kita saudara ya, Tuhan akan tanamkan keahlian di dalam hatimu. Bayangkan kau menjadi orang-orang yang ahli di bidangmu masing-masing. Apa yang Tuhan kasih jadi ahli kita loh. Orang-orang yang lagi studi ini manfaatkan peluang sebaik-baiknya. Tuhan mau kasih keahlian. Keahlian itu di dalam hati. Itu yang nanti memberkati kita loh. Asal fokusnya sama kepada pembangunan tubuh Kristus, itu memberkati kita. Pasti Tuhan siapkan dana yang cukup, bahkan lebih. Pasti Tuhan campur tangan, Tuhan hadir proyeknya proyek Tuhan. Jadi kalau kita kerja, kan Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau kita kerja, kita buat kue, kita lagi nyapu kek, kita lagi apa saja, kita lagi sekolah kek, semuanya lakukan untuk Tuhan. Fokusnya pada pembangunan tubuh Kristus. Kita sebagai pelayan kah, di satu pekerjaan kah, sebagai pegawai, semuanya untuk Tuhan. Kita kerja buat Tuhan semua. Nah, ini nanti dananya lebih, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, dan kita dikasih keahlian. Sedangkan tiap-tiap minggu hadirnya kita dalam ibadah itu dapat visi dari Tuhan. Sama seperti Aholiab, di mana juga Tuhan memberikan kepada saya kepandaian untuk mengajar. Itu enggak sembarang orang juga. Jadi dari orang yang tidak ngerti, dari orang yang katakanlah, kenapa saya dibawa sama Tuhan ke daerah yang jujur daerah pendidikan kebanyakan, ya semua kita paling sarjono, enggak sarjana, S3,
S1, SD, SMP, SMA doang gitu kan ya. Pakai bahasanya bahasa sederhana, mau nggak mau kan mesti pakai bahasa sederhana. Sampai saya harus memahami pengertian si ibu ini, pengertian si bapak ini yang pendidikannya kurang. Saya harus mampu untuk menerjemahkan visi dari Tuhan dengan bahasa sederhana. Jadi orang jadi ngerti, oh maksudnya gitu, oh maksudnya gitu. Betul nggak tuh? Itu nggak mudah. Kalau saya sudah mampu untuk membuat pengertian orang-orang yang sederhana ini, kalau orang yang tinggi-tinggi sama aja kan juga pemikirannya pasti ada sederhananya, gampang naruh aja. Jadi sudah ada di sini, sudah ada peluang untuk mendapat pengajaran yang kita terima. Oh iya ya, saya ngerti. Keahlian asal saudara mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, Tuhan kasih. Tinggal selalu inisiatif dong kalau ke gereja. Jangan dibesuk-besuk baru ke gereja gitu kira-kira. Dan ke gereja itu jangan beban. Minggu lagi aduh. Itu sukacita. Senang di gereja itu sukacita. Kalau udah ke gereja jangan diam, nyanyi. Pantesan kalau kita ibadah, kenapa kok nggak diberkati ya? Padahal kan janji kalau ibadah diberkati. Kenapa kok nggak diberkati? Ya nggak pernah nyanyi. Lagu dialunkan, iya. Nyanyi itu keluarin suara. Mau saudara suaranya parau ke? Nyanyi. Gitu. Lalu buat apa nih? LCD proyektor segala macam disiapkan. Kan buat dorong jemaat supaya nyanyi. Lagi disuruh doa nyeru sama Tuhan, ayo nyeru sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Peluang itu yang bagus kita manfaatkan. Nah ini, nanti Tuhan mau kasih kepandaian, Tuhan mau kasih keahlian. Masing-masing kita sebenarnya punya unik-unik loh. Saya lihat anak-anak rohani saya unik banget. Kejadian ini memang ajaib. Kalau misalnya ada orang kaya kemudian bisa sampai ke jenjang-jenjang yang berikut, mah oke lah, biasa aja itu. Di kita ini kan ada orang yang memang nggak punya, bisa dapat peluang jadi diberkati loh. Wow kan, unik namanya. Betul nggak? Unik banget. Kemarin pemain musik saya cuman lepas berapa bulan tuh? Ada 4 bulan ya? Sampai di 2 tahunan itu. Belajar musik saya tuh tahunan, bayangin. Cuman sekian bulan jadi sendiri. Bling kan? Mantap, nyampe. Apa yang saya inginkan nyampe. Gitu. Baru kali ini nyampe. Jadi baru kali inilah saya bisa santai. Otak-atik yang lain. Unik, bener unik, saya bilang unik banget. Betul nggak unik? Unik loh. Mana ada di gereja-gereja tiba-tiba cepat sekali. Saya juga kaget, udah bisa ya, udah bisa ngimbangi. Salah-salah dikit menjadi aja lah. Wajar namanya. Tapi sudah oke, sudah bagus ya. Semua. Iya. Unik di sini loh. Tiba-tiba buatan kita, buatan jemaat enak gitu kan. Tinggal kan memanage itu kan. Jadi berani, jangan kemudian didorong, jangan punya peluang ambil, jangan malas-malas. Itu cuma jeleknya begitu. Malas. Peluangnya udah bagus loh. Nah yang kemudian yang kedua yang saya lihat ya, hampir semua kita itu dikasih unik sama Tuhan. Apa saja unik. Nah, di jemaat ini, ya kan? Luar biasa. Cuman begitu sudah diberkati, nah itu dia lupa memanage. Buat dirinya. Harus ke gereja lah dan lain sebagainya. Loh, kamu diberkati karena Tuhan, bukan karena saya. Saya nggak pernah ngotak-atik apapun dalam diri saudara. Murni dari Tuhan. Semua ditolong sama Tuhan. Hari ini Ibu Gembala ikut rombongan yang diberkati sama Tuhan. Unik, benar-benar unik.
Saya sampai heran, unik aja. Kalau logika kita mah, tapi semuanya Tuhan. Hebat ya. Saya nggak habis pikir kadang-kadang, ini hebat banget. Satu yang berhenti, yang lain perlu muncul. Oh gitu cara berangkat. Tinggal kita ngalir aja. Tapi ini yang luar biasa. Ditanam keahlian di dalam hati. Makanya jaga hatimu. Jangan rusak tuh hati. Itu sumber kehidupanmu, hatimu. Bukan karena kamu pinter lalu kemudian wah ini gue pinter jenius bisa berhasil, belum tentu. Tapi kalau hatimu itu baik, aduh indah banget lah. Masa depanmu penuh harapan kalau orang hatinya baik. Hari ini mungkin dia merasa aku ini orang dihina, aku ini gak punya pendidikan. Tunggu tanggal mainnya kalau kau menjaga hatimu baik. Karena Tuhan akan tanamkan keahlian dalam hatimu. Engkau menjadi orang yang unik, yang istimewa, orang yang sungguh luar biasa, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia itu nantinya. Karena Tuhan angkat, saudara. Amin, saudara. Jadi ini luar biasa sekali, saudara ya. Biarlah kita ini kalau sudah punya keahlian, tetap ikuti ajaran. Makanya ya ada orang-orang yang punya keahlian sudah nggak mau lagi ikut ajaran gitu. Aholiab itu diberi kepandaian mengajar dan semua orang yang ditanam keahlian. Ini kan bukan dari aholiab yang kasih keahlian, bukan. Tuhan tanam keahlian kepada orang-orang. Kemudian mereka tetap menerima ajaran sehingga menjadi rangkaian yang indah. Pada saat pembangunan tabernakel, indah banget. Pada saat pembangunan Tubuh Kristus menjadi indah. Haleluya. Amin, saudara. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Ini cuma nanti tolong kalian siapkan. Mari tukar yuk. Nyanyiannya mah hidup ini adalah kesempatan ya. Biar kita mau kerja. Situ ada pasti ya. Di sininya ada yang. Ya, kita nyanyi. Ini saudara ya. Ini cek. Mari kita berdiri ya. Selama ada kesempatan kita beri sama kita. Firman suci, Pak, firman suci. Haleluya. Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan kami. Ada korban yang dahsyat.
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyembah Tuhan. Haleluya. Semua karena korban-Mu Tuhan. Hikmat yang Kau beri, kekuatan yang Kau beri, perlindungan, pertolongan yang Kau beri, mujizat yang Kau beri, keahlian yang Kau beri karena korban-Mu semua hasil dari korban-Mu. Semua nyembah Tuhan, semua bersuara ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Ayo bersuara, katakan haleluya, haleluya. Ini saja haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh sampai hari ini diberi kekuatan kesehatan, dan Kau mau nambahkan kami lagi keahlian di dalam hati kami. Kami mau menyiapkan hati ini Tuhan. Kami mau terima keahlian itu. Terus ajak kami Tuhan untuk setia di dalam mengikuti pengembalaan, diajar di situ. Haleluya. Dan kemudian juga supaya kami setia di dalam pengembalaan, dan lebih dari itu adalah haleluya, kami setia kepadamu Tuhan. Kami fokus untuk Engkau. Kami fokus untuk kepentingan tubuh Kristus. Kami fokus untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengarahkan kepada diri kami ini kepada kepala. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan keluarga di sini yang telah menyiapkan tempat ibadah. Berkati keluarga dengan pastori. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir dengan korban-korban yang disampaikan mereka juga berkati, baik yang juga berkorban. Haleluya. Untuk orang-orang yang telah berkorban juga di rekening Tuhan diberkati, termasuk yang memberi perpuluhan diberkati, kaum keluarga yang diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian Tuhan kami berdoa untuk Bapak Tommy Tenes yang sakit Tuhan. Oh Tuhan, tolong berkemurahan kepadanya. Haleluya, dengan kuasa dari Tuhan kami hadik semua penyakit, hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang akhirnya segala fasilitas yang disiapkan kemudian ditunda, dibuat menjadi susah. Dengan kuasa dari Allah kami hadik semua dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja memberi kekuatan kepadanya Tuhan, sampai ada hal-hal yang rancangan dari semuanya biar diikuti. Haleluya, sehingga bisa dapat kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Hai roh maut, kami patahkan kau dalam nama Yesus Kristus, dan pergi dari Tommy Tenes. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa dari Allah, beri kesempatan yang baik, peluang yang baik Tuhan. Yang donor darah juga Tuhan, tolong gerakkan beberapa Tuhan, siapkan semua. Haleluya. Juga rombongan yang ke Bali sampaikan dengan selamat bersama dengan istri dan Martiel serta anak-anak rohani hamba Tuhan, sampaikan dengan selamat, kembali juga nanti dengan selamat di rumah masing-masing. Mereka merasakan anugerah Tuhan yang besar untuk mereka bisa menikmati. Terpujilah nama Yesus Kristus.
Terima kasih berkati kecamatan kami Pegadaian, kabupaten kami Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, negara kami yang kami cintai, Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin wakilnya, para menteri, kabinet kerja, serta juga kepala-kepala daerah dan juga para wakil-wakil rakyat di legislatif, yudikatif, eksekutif, baik yang di pusat maupun di daerah, pimpinan-pimpinan partai, supaya mereka bersatu hati memajukan Indonesia. Proyek-proyek yang dibangun juga diberkati Tuhan Kristus. KPK TNI Polri dan 188 Badan Intelijen, mereka yang bergerak bidang hukum, Tuhan tolong beri kepada mereka kemampuan, power dan juga hikmat untuk bisa membongkar kasus-kasus besar seperti koruptor, narkoba, gembong-gembongnya, serta sindikat mafia, terorisme, khilafah, semuanya Tuhan yang berbuat jahat kepada negara maupun kepada sesama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Berkati Sinode GSPD dari Gereja Sidang Pentekosta Indonesia, Philadelphia, di mana saja berada Tuhan diberkati. Haleluya. Pimpinan majelis pusat dengan jajarannya, majelis daerah dengan jajarannya, majelis wilayah dengan jajarannya diberkati semua, sehingga semuanya mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Pembangunan tubuh Kristus atas GSPD juga terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kembali kepada hari-hari ibadah yang sudah ditetapkan. Terima kasih, kami angkat dua tangan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.